Oh, selamat siang. Ini bukan siang lagi tapi udah sore yuk. Udah sore, oke. Yang belum makan Iya. sore atau makan siang boleh makan sore atau siang dulu. Betul. Bising nggak ya, Kak? Nggak terlalu sih. Eh, Karena udara sore hari ini panas sekali. Kita masih tunggu yang lain untuk bergabung. Oke. Kakak boleh halo-halo dulu di followersnya Kaneles supaya boleh gabung di sini. Boleh juga undang Duke of K punya followers supaya makin Gimana banyak ya? yang bergabung dengan kita siang hari ini. Baik, baik. Bentar ya. Dari tempat saya ini kira-kira busy nggak di situ? Harusnya nggak bisa Kak. Jadi kalau yang live itu Tapele, jadi yang dapat notification live itu hanya Tapele punya followers. Jadi kalau Kak Kanelis mau kasih announcement untuk Kanelis punya followers harus live dari Kanelis punya Instagram. Iya, iya. Jadi hari ini kita agendanya apa ini kira-kira? Sambil Um, ngobrol aja ntar kawan-kawan mungkin bisa ngikuti karena toh nanti kita bakal simpen ini di IGTV-nya ya. oh gitu ya. Oke. Nah, Mungkin kita tunggu satu dua orang bergabung dulu supaya ada pertanyaan. sip, sip. Weekend sih ya, mungkin orang-orang pada libur kali ya. Iya sih Lagi Kak. Kan tuh biasanya jam orang lagi tidur. kemana-mana pokoknya. Jam-jam begini tuh kayaknya masih tidur juga. Ya atau mungkin lagi siap-siap untuk malam minggu. Yoi. Yupi gimana kabarnya? Kabar baik. Oke, sip, sip. Kita masih tunggu yang gabung. Mungkin minggu depan kolaborasi Tapele dengan akun IG Jupita kali ya. Bisa, bisa. Mungkin kita ngobrol aja, nggak apa-apa sih. Kita mulai aja Atau ya. gimana? Oke. Saya taruh jadi supaya leluasa mencatat. Oke, kita mulai aja. Selamat sore, Kaneles, atau yang juga dikenal sebagai Duke of K. Ini suatu kehormatan ya, sore-sore begini, panas-panas seperti ini, boleh duduk langsung, meskipun dari jarak virtual dengan Duke of K. Nanti kakak bisa jelaskan, tapi sore hari ini saya Yupita Atuna, live dari akun IG Tapele ID. Tapele itu apa? Tapele itu adalah sebuah kata yang kita ambil yang kemudian menjadi semangat dan kita hidupi dalam komunitas. Jadi Tapele itu kalau di bahasa Maluku, Kakaneles atau mungkin di Indonesia Timur mungkin ya, karena saya punya daerah Sulawesi juga pakai Tapele. Yang dia punya arti itu terhalang. Nah, Kaneles ini salah satu founder dari Tapele ini. Jadi apa sih terhalang baru bikin komunitas. Jadi dari inspirasi terhalang itu ini komunitas mau jadi komunitas yang memberdayakan, membuka informasi publik seputar hukum, keadilan dan fokusnya adalah di korupsi. Jadi bagaimana sih korupsi itu mempengaruhi terwujudnya keadilan dan penegakan hukum. Nah, halo Nanang, selamat bergabung. Selamat sore. Kalau belum putar kopi, boleh putar kopi dulu. Jadi Kaneles, jadi Tapele ini kan Kaneles yang juga gagas ya, karena orang dua sama-sama tahu ya dari timur itu banyak akses yang Tapele, banyak akses yang terhalang. Nah, Kaneles sebenarnya saya mau tanya dulu, posisi prestasi Indonesia dengan indeks prestasi korupsi, persepsi korupsi, ini tuh Indonesia ada di posisi berapa sih Kaneles?
Iya, oke, terima kasih Yupia. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, sebenarnya Tapeli ini sebuah komunitas yang mau membuka akses informasi, mau membantu diseminasi informasi publik, terutama terkait dengan isu-isu korupsi, hukum, dan juga keadilan. Terkait dengan pertanyaan bagaimana posisi Indonesia sendiri di dalam Corruption Perception Index atau persepsi apa persepsi korupsi ya, indeks persepsi korupsi. Secara global memang untuk saat ini data terbaru yang dirilis dari Transparency International Indonesia itu Indonesia menempati ranking 85 dari 180 negara dengan skor 40. Jadi angka ini sebetulnya naik sedikit dari tahun 2018 ya, karena ini data terbaru di tahun 2019. Jadi kalau di tahun 2018 itu kita rankingnya 89, lalu skornya 38. Jadi semakin tinggi skor dalam artian uh, skor itu mendekati 100, berarti dia tuh lebih bersih begitu. Nah, sementara kalau rankingnya semakin kecil, nah itu dia semakin bersih. Begitupun sebaliknya, kalau skornya itu uh, semakin rendah, itu justru sangat korup. Lalu rankingnya terlalu apa? Tadi ya sebaliknya seperti itu ya. Jadi untuk posisi Indonesia saat ini memang kalau mau dibilang bersih tidak, uh, terlalu kotor juga enggak. Cuman dia mengalami satu kenaikan begitu. Jadi kalau kita lihat setiap tahun kan dia berusaha untuk naik. Jadi kenaikan ini dua, ya, 2 poin dari tahun 2018. Nah, apa saja kira-kira faktor pemicu kenaikannya? Salah satunya adalah penegakan hukum yang tegas kepada pelaku suap dan juga korupsi. Nah, uh, kita bisa merasakan kenapa membaik karena untuk periode katakanlah dari 2014 ya sampai 2018 2019 itu KPK cukup gencar tuh dan sangat kuat sebetulnya melakukan intervensi di bidang penegakan hukum. Jadi dia sangat kuat. Sayangnya kalau sekarang sendiri kan terjadi pelemahan lalu undang-undang berubah ini. Nah, saya nggak tahu apakah tahun ini bisa turun drastis. Nanti kita bisa lihat lagi Kita rilis ke pantau depannya terus gitu. ya bagaimana posisi prestasi Indonesia di dunia terkait dengan angka korupsi. Nah, karena lebih bicara soal korupsi, kemudian keadilan dan hukum. Kenapa sih, apa sih visi Kaneles ketika mencetuskan Tapele dan apa sih ini Tapele mau dibawa kemana gitu ke depannya? Iya, baik. Sebetulnya begini, kalau kita bicara pelayanan publik, itu kita bicara kehidupan sehari-hari masyarakat. Jadi, um, kaitannya dengan isu yang kita bawa adalah soal korupsi ini karena saat ini isu di sektor pelayanan publik itu cukup besar. Bahkan dibilang yang terbesar juga sih. Karena suap-suap pelayanan publik itu terjadi setiap saat dan dimanapun. Dampaknya adalah um, proses untuk mendapatkan pelayanan publik itu menjadi berbelit-belit panjang, lalu berbiaya besar. Nah, kondisi yang seperti itu kemungkinan besar akan diakses hanya oleh orang-orang yang punya duit, sementara masyarakat kecil kan enggak. Otomatis ini jauh dari tujuan reformasi birokrasi. Jadi tujuan reformasi birokrasi ini kan supaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya korupsi, kualitas pelayanan publik itu turun drastis. Lalu kita juga tidak bisa menemukan aparat yang benar-benar berintegritas gitu. Padahal kita mengharapkan aparat yang berada di garda pelayanan publik itu berintegritas supaya dia bisa melayani masyarakat dengan baik. Salah satu hal yang kemudian menjadi dampak dari hilangnya integritas pelayanan publik, aparat di bidang pelayanan publik adalah
dia tidak bisa kemudian mematuhi standar pelayanan publik itu sendiri gitu. Jadi semau dia aja gitu kan. Nah, itu baru sisi pelayanan publiknya. Belum kita bicara bagaimana pengelolaan anggarannya. Bagaimana eh apa namanya? Misalnya ada konflik di masyarakat dan kita mau menyelesaikan. Oleh karena itu, Tapele ini kita mau uh, mendirikan, kita membentuk supaya dia menjadi komunitas yang bisa mengembangkan diseminasi informasi itu, bisa menyebarluaskan informasi kepada publik, biar teman-teman juga membantu misalnya bersuara apa saja sih keresahan-keresahan dari teman-teman sekalian, lalu membantu juga menguasai pelayanan publik, mengawasi misalnya soal pengadaan barang dan jasa, dan seterusnya gitu. Oke, keren banget ya. Jadi harapannya Tapel ini makin banyak yang bergabung. Ini yang sudah nonton juga semoga habis ini juga bisa share-share, terus bisa umumkan, ada Tapel nih, ayo membangun sama-sama. Jadi ambil bagian. Nah, teman-teman, yang paling menggembirakan kenapa kita harus live sore ini, karena Tapele ini yang sudah lama bersarang di kepala Kaneles dan satu temannya, nanti mungkin di minggu-minggu berikutnya kita akan buka siapa-siapa ada ya di balik Tapele ini. Intinya, Tapele baru saja launching tanggal 22 Oktober kemarin, Sekolah Anti Korupsi Online. Gila ya, jadi baru lahir sudah inovasi dengan sekolah online. Tapi saya percaya sih harapannya Tapel ini nggak hanya online, tapi kita juga akan offline. Kita mau sasar Yes. daerah-daerah yang paling dalam, bahkan sampai ke, sorry, Kanelas itu lahir di, saya lupa lagi ya. Maluku Tenggara, Pulau K, Iya, malah. Iya, iya. Nama daerahnya apa, Kak? Kepulauan K. Ya, Kepulauan K, ya. Ngurwalek ya, Ya, Kanelas ya. Bahkan itu kita pedalaman punya sekali. cita-cita sampai ke sana. Jadi anak-anak muda yang saat ini menyaksikan, yang belum follow Tapele, yang belum share informasi Tapele, coba di-share dulu. Nah, sekaligus Kanelas mau cerita nih, apa sih ini sekolah anti korupsi online? Terus Kanelas saya lihat pengumumannya kenapa hanya dibuka untuk orang Papua asli, sorry, orang asli Papua. Ada perbedaan ya, teman-teman juga hati-hati ya kalau penggunaannya ya. Nanti pusing. Oke, Kanelas. Oke, baik Yupi. Nah, sebetulnya Tapele ini adalah salah satu program yang didukung oleh Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia. Lalu kita juga sudah dapat dukungan dari Indonesian Corruption Watch. Nah, kebetulan saya adalah alumni dari AJLK itu sendiri, Akademi Jurnalistik Lawan Korupsi. Nah, ini bakal disupport sama KPK juga. Uh, Kenapa Tapele untuk pertama kali membuat sekolah anti korupsi online khusus untuk teman-teman asli Papua dulu? Pertimbangannya adalah sebetulnya karena Tapele ke depan akan memfokuskan diri untuk membantu penyebarluasan informasi, membantu pendidikan dan kampanye publik soal isu korupsi di Indonesia Timur khususnya, tapi kita juga bakal melihat secara nasional juga, cuman fokuskan diri ya. Nah, itu adalah uh, apa ya? Memfokuskan diri untuk Indonesia Timur, maka yang pertama kita pilih adalah Papua terlebih dahulu. Saya banyak berdiskusi dengan teman-teman Papua. Kalau selama ini banyak program pendidikan anti korupsi belum sebetulnya menyentuh secara spesifik teman-teman Papua. Memang ICW sendiri mereka sudah punya sekolah anti korupsi Papua ya. Kemarin sudah ada Papua dan Papua Barat. Nah, tapi untuk yang ini menjadi faktor pembeda adalah kita hanya mengambil atau menampung atau mau mau menarik teman-teman Papua untuk secara khusus kita belajar bagaimana anti korupsi, bagaimana cara melihat sesuatu yang korup, bagaimana kemudian kita bisa menyuarakan hal-hal yang kita anggap tidak benar, bagaimana kita bisa raise awareness of the people gitu kan, untuk Betul-betul. Karena lebih orang kan nggak bisa paham. bilang itu korupsi kalau dia nggak tahu ya. Kalau dia Betul. nggak tahu Jadi bentuk-bentuk korupsi itu ya. sebetulnya kan kalau kita melihat
dari perspektif misalnya untuk mendorong suatu kebijakan itu kan nggak ujuk-ujuk ya. Yang em, tataran yang paling dasar itu adalah bagaimana orang bisa tahu dulu. Jadi kondisi dia tidak tahu menjadi tahu. Nah, kalau dia sudah tahu, itu kemudian dia bisa menyampaikan ke orang. Banyak orang yang terlibat, lalu dengan keterlibatan banyak orang itu akan mempengaruhi kebijakan. Apa alternatif-alternatif yang lain yang bisa dilakukan oleh pembuat kebijakan, atau justru kita mendorong untuk diakomodasi. Nah, yang seperti itu. Jadi, bagaimana orang bisa tahu kalau sesuatu itu koruptif, dikorupsi, terkorupsi, kalau dia saja tidak tahu gitu. Bagaimana melihat suatu perbuatan itu korupsi? Ya kita bisa melihat dari misalnya jenisnya, modus-modus yang dipergunakan seperti apa. Nah yang kayak gitu-gitulah nanti mau kita fokuskan di sekolah anti korupsi online ini, kita belajar soal-soal itu. Nah juga satu hal, Papua selama ini kan sebetulnya agak tertutup menurut saya, karena saya cukup mengikuti juga dalam hal pengelolaan pemerintahan daerahnya begitu. Nah, di beberapa daerah itu sangat tertutup. Nah, bagaimana kemudian teman-teman Papua dari berbagai daerah nanti akan di sekolah ini, lalu mereka bisa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Kira-kira seperti itu. Betul betul, dan harapannya juga mereka akhirnya dari tahu beranjak ke bagaimana mereka mampu juga mendokumentasikan kasus-kasus korupsi di daerahnya Yes. masing-masing. Iya. Oke, Kanelis. Itu Jadi penting sekali. Kanelis, jadi teman-teman jangan lupa ya, tolong share ke teman-teman yang orang asli Papua supaya bergabung dalam sekolah anti korupsi online ini, atau SAKO atau SAKU sebenarnya kalau mau dipelesetkan, atau Popoji atau Noken ya. Jadi tempat untuk menampung, menampung Tapi, ide, menampung ini yuk, gagasan. kalau secara pemaknaan bunyi, sako itu kita bisa Hmm. pisahkan. Saya, ko, Oh, kamu. Ya kan? Kayak oke. Okay. sako. Nah, Iya, ya. iya, iya. Pakai jeda sedikit sako. Jadi saya dan Oke. kamu. Ya, saya dan Nah, ini kamu. kalau teman-teman Benar. itu. Saya dan Tom semua tuh punya tanggung jawab untuk membangun Indonesia ini. Jadi jangan cuma teriak-teriak, kau makan saya punya uang, kau korupsi saya punya uang. Ayo ambil bagian. Semua punya Nah, tangan, punya sebetulnya mata. Tangan dan berteriak mata hukum seperti ya itu maksud saya. gini yuk. Berteriak misalnya kita menyalakan alarm gitu kan. Kamu korupsi, macam-macam. Oke, kita sudah tahu. Lalu apa yang kita bisa lakukan, ya kan? Betul, Nah, betul. apa yang kita bisa lakukan itu penting sekali. Caranya bagaimana? Itu yang nanti di Sako ini kita mau sama-sama diskusikan. Kira-kira misalnya kita mau meraise awareness ya kan, menaikkan kesadaran publik, maka caranya seperti apa? Di sekolah anti korupsi online nanti akan diajarkan ilmu tentang kampanye publik, advokasi kebijakan, nah, seperti itu. Keren Kita mau banget. melihat suatu pembangunan itu terkorupsi atau tidak. Gimana caranya? Di sekolah anti korupsi online ini akan juga diajarkan bagaimana melihat satu kejahatan korupsi itu. Apa modus yang paling sering? Um, Lalu tipologinya seperti apa? Karena begini, mungkin saya sedikit lagi ya soal. Jadi kalau teman-teman semuanya kita tidak tahu, itu akan terjadi suatu kondisi di mana justru kita sebagai masyarakat sangat dirugikan. Di banyak daerah itu terjadi pengulangan. Misalnya ya, ini kesalahan yang paling fatal adalah banyak kepala daerah korup, tapi terpilih lagi. Banyak kepala daerah melakukan tindakan korupsi, tapi dia bisa langgeng. Jadi tidak kemudian kena penegakan hukum. Kalau data dari KPK itu kan sampai saat ini, mulai sejak tahun 2005, sudah ada 300 kepala daerah Yang yang terus terjerat langgeng. kasus korupsi. Oh, yang Itu yang terjerat terjerat kasus kasus korupsi. korupsi. Itu di setiap daerah ada, termasuk juga di Papua begitu. Yang masih memerintah
atau yang sudah terjerat itu, mereka punya modus korupsi banyak sekali. Misalnya jual beli jabatan, korupsi pengadaan barang dan jasa, jual beli perizinan, penggelapan pendapatan daerah. Nah, yang seperti ini kita tuh tidak pernah sadari bahwa Karena korupsi kan itu yang banyak terjadi. diangkat di media tuh paling yang tangkap tangan, yang memang Betul. lagi Nah, transaksi 500 bagaimana juta, 1 miliar. kita mendorong kesadaran publik untuk tahu bahwa oh, tindakan ini tuh tindakan jual beli jabatan, tindakan korupsi nih. Oh, ternyata pengadaan barang dan jasa ini dikorupsi. Ini nih Ya. konflik of interest ini karena melibatkan orang-orang dekat ini. Atau misalnya ada tanah adat, kok bisa diserahkan ke korporasi? Jangan-jangan itu jual beli perizinan misalnya. Ya, ya betul. Ya. Nah, pendapatan daerah kok menurun? Kan kita tidak tahu ya, teman-teman, kalau kita tidak dapat pemahaman soal korupsi, soal modus-modus seperti ini, itu nggak bakal tahu bahwa telah terjadi korupsi. Nah, mudah-mudahan sekolah anti korupsi online ini yang khusus untuk teman-teman Papua akan menjadi satu forum yang benar-benar kemudian melahirkan kesadaran bersama untuk satu bisa sadar, dan yang kedua adalah membantu melakukan pengawasan terhadap pengelolaan daerah, pengelolaan kebijakan, pembuatan kebijakan, dan juga pengelolaan anggaran di daerah misalnya seperti itu. Gitu yuk. Terima kasih Kak Neles untuk bocorannya. Semoga yang menyaksikan ini makin semangat. Kayak udah dapat Yoi. brainstorming. Oh oke, berarti ini bukan cuman kumpul-kumpul Zoom ya, tapi ada sesuatu yang serius, kurikulum yang disusun Iya, serius. iya. Nah, kalau soal materi sudah diberikan bocoran, sekarang saatnya Kak Neles memberikan bocoran siapa saja sih yang akan mengisi sekolah online ini, Kak Neles. Oke, kalau materinya tentu saja mereka yang sudah kompeten sekali ya. Kompeten di Mungkin boleh dibocorkan isunya, backgroundnya dari di mana, Kak? bidangnya gitu kan. Nah, oke, saya bocorkan juga beberapa materi misalnya nih ya, pengantar korupsi, korupsi di sektor kesehatan, korupsi di sektor pendidikan, lalu korupsi dan penegakan hukum. Mudah-mudahan nanti ada teman-teman KPK yang bisa mengisi. Ada juga dari Indonesian Corruption Watch, ada juga dari penggiat atau pakar kesehatan, karena kita bicara soal korupsi di bidang kesehatan. Penggiat atau juga pakar di bidang pendidikan, ada aparat penegak hukum juga ada. Lalu yang terpenting juga adalah akan melibatkan teman-teman aktivis Papua, karena kita akan ada sharing session. Oke, keren Jadi banget. ya, pokoknya banyak kelompok yang memang selama ini mereka sadar dan tekun, berdedikasi ya di bidangnya gitu kan, dan kompeten. Ya, itu. Oke. Mungkin teman-teman ini Kanelas belum bisa bocorkan detail pengisi, Betul. pemateri, tapi mereka adalah orang-orang yang kompeten dan memang komitmen di bidangnya. Nah, untuk teman-teman tetap update dan tahu perkembangan siapa pengisinya, yang pasti jangan lupa pantau terus @tapele.id ya teman-teman, supaya boleh tetap update siapa saja pengisi-pengisinya. Dan karena Tapele ini baru meluncurkan program perdananya, mohon berikan masukan, berikan usulan, dan teman-teman kalau tahu atau ingin berkontribusi bersama Tapele, kami juga membuka kesempatan teman-teman untuk berkontribusi khususnya di bidang content creator dan desain grafik. Nah, kurang lebih untuk sore hari ini sepanggal dulu Kaneles untuk informasi dan baca-rita-baca-ritanya. Dengan berkat Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, Tapele akan panjang umur dan akan terus mengadakan diskusi dan live seperti ini yang akan membahas lebih jauh lagi tentang isu-isu korupsi. Tadi saya sangat tertarik gitu ya, Kaneles bilang ternyata ada loh transaksi tanah adat dengan korporasi, lalu ya itu ternyata itu korupsi. Selama ini kami pikirnya cuman yaitu kesepakatan menguntungkan. Ternyata dampaknya itu Kaneles bukan hanya ke masyarakat adatnya ya, tapi sampai ke pendapatan daerah.
Keren banget Kaneles. Terima kasih banyak dan teman-teman selamat berakhir pekan. Jangan lupa di like, di share Tapele ID dan terima kasih Kaneles Duke of K. Mantap. Kita akan gali lebih jauh. Selamat Thank you, sore. Yupi. Ya, di follow ya tapelenya. Selamat sore. Bye.